When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema menulis bab 1 skripsi. Rekan-rekan semua, menulis skripsi itu tidak sesulit yang dibayangkan. Karena untuk menulis skripsi itu sudah ada panduannya. Secara bertahap, saya akan memberikan panduan mulai dari bab 1 sampai bab 5. Berikut contohnya agar dapat diikuti oleh para mahasiswa. Seperti sudah saya sebutkan pada tayangan video saya sebelumnya, link akan saya berikan pada penjelasan video ini. Bab 1 skripsi membahas tentang pendahuluan dari suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang akan meraih gelar sarjana S1. Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari 6 pokok pemikiran yang harus dilengkapi oleh para mahasiswa. Pokok pemikiran yang harus ditulis adalah yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, kegunaan penelitian. Yang kelima, lokasi. Dan yang keenam, waktu penelitian. Menulis latar belakang. Rekan-rekan semua, menulis latar belakang sebuah skripsi merupakan satu cerita tentang fenomena empiris yang terjadi secara umum dan terjadi pula secara khusus di lokasi tempat penelitian berlangsung. Fenomena ini merupakan pokok permasalahan yang masih bersifat umum yang nantinya akan dilakukan pembatasan masalah. Fenomena yang ditampilkan dalam latar belakang merupakan fenomena yang kuat, di mana nantinya akan dipilih untuk menjadi variabel penelitian. Penelitian skripsi minimal memiliki 3 variabel. Mengapa harus 3 variabel? Untuk melakukan antisipasi bila saat penelitian terjadi hasilnya salah satu variabel dinyatakan tidak valid, sehingga masih mempunyai 2 variabel. Dengan 2 variabel ini, penelitian masih dapat dilanjutkan. Pada penelitian ini dipilih 3 variabel: brand image, brand trust, dan keputusan pembelian. Dari variabel tersebut, kita sudah dapat menerka bahwa penelitian ini merupakan penelitian tentang e-marketing, di mana masing-masing variabel perlu dijelaskan data empirisnya. Rekan-rekan semua, menyajikan data empiris untuk mendukung variabel penelitian itu sangat dibutuhkan di dalam latar belakang. Sebagai contoh, data yang ditampilkan dalam diskusi ini adalah matriks top 20
pengguna internet di dunia. Selanjutnya, top 10 negara tercepat internet dan top 10 e-commerce Indonesia. Dari ketiga data tersebut, kita bisa memperoleh beberapa hal, yaitu data top 20 pengguna internet di dunia yang disajikan tersebut dapat diperoleh data tentang pengguna internet dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini membuat para pebisnis melihat banyaknya peluang yang ada dalam bisnis online. Indonesia termasuk pengguna internet terbanyak nomor 4 di dunia. Selanjutnya, di Indonesia terdapat perusahaan paling laris seperti yang termuat di dalam top 10 e-commerce di Indonesia, yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Orami, Rala, JD.id, dan Zalora. Urutan tersebut setiap saat akan berubah, tergantung tingkat traffic yang dapat dicapai oleh masing-masing perusahaan. Tingkat traffic ini dapat dihasilkan berdasarkan promosi yang sanggup dilakukan. Karena promosi ini terkait dengan biaya harian dan ditagih dalam hitungan 2 minggu atau bulanan, tergantung perjanjian masing-masing. Rekan-rekan semua, setelah menulis latar belakang, selanjutnya dapat dilakukan menulis rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan dalam bentuk pertanyaan pada setiap variabel. Dimulai dari variabel terikat lebih dahulu dan dilanjutkan dengan variabel bebasnya. Bentuk rumusan masalah seperti berikut. Yang pertama, bagaimana gambaran keputusan pembelian Tokopedia. Kemudian yang kedua, bagaimana gambaran brand image pada Tokopedia. Yang ketiga, bagaimana gambaran brand trust pada Tokopedia. Yang keempat, bagaimana pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian Tokopedia. Selanjutnya yang kelima, apakah ada pengaruh brand trust terhadap keputusan pembelian Tokopedia. Selanjutnya yang keenam adalah apakah ada pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian di Tokopedia. Rumusan 1 sampai 3 dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas masing-masing variabel. Sedangkan rumusan 4 dan 5 untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara rumusan yang keenam untuk mengetahui besarnya pengaruh gabungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Rekan-rekan semua, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka kita dapat menentukan tujuan dari penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden memutuskan pembelian di Tokopedia. Yang kedua, untuk mengetahui tanggapan responden mengenai brand image pada Tokopedia. Yang ketiga,
untuk mengetahui tanggapan responden mengenai brand trust pada Tokopedia. Sedangkan yang keempat, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian di Tokopedia. Yang kelima, mengetahui seberapa besar pengaruh brand trust terhadap keputusan pembelian di Tokopedia. Selanjutnya yang tujuan penelitian ke-6 adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian di Tokopedia. Rekan-rekan semua, kegunaan penelitian ada dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengembangan ilmu di bidang manajemen pemasaran, khususnya variabel yang akan diteliti, yaitu pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian. Sedangkan kegunaan praktis bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dan untuk menambah wawasan tentang ilmu manajemen pemasaran. Bagi pihak kampus untuk menambah sumber referensi bagi mahasiswa atau yang lainnya dalam melakukan penelitian sejenis. Sedangkan bagi perusahaan dapat mengungkap berbagai informasi mengenai pengaruh brand image dan brand trust supaya di kemudian hari dapat meningkatkan keputusan pembelian. Rekan-rekan semua, lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dengan titik berat di Kota Bandung. Data diperoleh dari data primer melalui penyebaran kuesioner kepada para mitra secara daring. Data sekunder diperoleh melalui download dari berbagai website yang menyediakan data yang dibutuhkan. Sedangkan waktu penelitian itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian adalah persiapan pengumpulan data, analisis data, analisis, kemudian penyusunan usulan penelitian, seminar usulan penelitian, dan revisi setelah diadakan evaluasi oleh para penguji. Rekan-rekan semua, untuk pendahuluan bab 1 ini, maka saya cukupkan. Mudah-mudahan untuk bab 1 ini informasinya dapat membantu kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.